Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan sehingga anak-anak tetap dapat terus semangat untuk belajar. Anak-anakku yang berbahagia, jumpa lagi dengan Bu Syarifah pada pelajaran tematik muatan IPA. Kita akan belajar bersama tentang energi. Tema 2, muatan IPA kelas 4 semester 1. Pada kesempatan ini kita akan membahas muatan IPA KD 3.5, memahami berbagai bentuk sumber energi dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, dengan penjelasan visual, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Energi. Apakah itu energi? Kita sering sekali mendengar kata energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kemampuan untuk melakukan kegiatan seperti berjalan, melompat, berlari, dan sebagainya. Energi dihasilkan dari sumber energi. Jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ada air, angin, matahari, kemudian panas bumi, nuklir, dan sebagainya. Ada sumber energi yang paling besar bagi kehidupan di bumi, yaitu matahari. Matahari sebagai sumber energi yang paling besar. Karena matahari merupakan sumber energi yang paling besar, matahari memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, 1. Menguapkan air di muka bumi. Jadi, air yang ada di muka bumi, baik itu air laut, air danau, air sungai, air tanah, dan sebagainya, terkena panas maka akan menguap. Air laut yang menguap nanti dapat menghasilkan hujan dan air kembali ke bumi. Yang kedua, matahari dapat menerangi bumi. Jadi, belahan bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang, sedangkan belahan bumi yang membelakangi matahari maka akan mengalami malam hari. Maka ketika anak-anak sedang melihat matahari atau pada siang hari terasa terik dan terasa terang, maka belahan bumi kita sedang menghadap ke arah matahari. Matahari dapat juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis itu proses memasak makanan pada tumbuhan dengan membutuhkan sinar matahari. Dan yang utama bagi kehidupan manusia, matahari dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik. Jadi, cahaya matahari nanti menggunakan alat yang bernama panel surya atau sel surya akan diubah menjadi energi listrik. Berikutnya adalah sumber energi yang lain selain matahari adalah angin. Kita tidak bisa melihat angin ya anak-anak, tetapi kita bisa merasakan adanya angin. Apalagi kalau kita berdiri di tepi pantai, wah kita akan merasakan adanya angin. Angin juga memiliki manfaat bagi manusia. Di antaranya, energi angin dapat membantu nelayan untuk membawa perahunya mencari ikan. Biasanya perahu layar yang menggunakan bantuan energi angin. Energi angin
juga dikembangkan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Biasanya di daerah-daerah pantai ada banyak sekali turbin yang nanti akan mengubah angin menjadi listrik. Selain matahari dan angin, ada juga sumber energi yaitu air. Air ini banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Tentu saja misalnya untuk minum, makan, mencuci, kemudian mandi, dan lain-lain. Di antaranya, jika air dalam jumlah besar dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik dengan cara membendung air. Dibuat bendungan agar terjadi arus air yang besar, maka kemudian arus air yang besar disambungkan ke turbin dan generator yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, ini juga salah satu manfaat air. Air yang deras pada aliran sungai dapat dimanfaatkan untuk olahraga arung jeram. Anak-anak, perubahan energi, kita akan membahas perubahan energi, bahwa energi tadi anak-anak sudah tahu, kemudian sumber energi anak-anak juga sudah tahu, dan kita pada kesempatan ini juga akan belajar tentang perubahan energi. Tahukah anak-anak, ternyata energi itu dapat diubah loh. Ada beberapa perubahan bentuk energi. Misalnya listrik dapat diubah menjadi panas atau biasa kita kenal dengan istilah kalor. Listrik diubah menjadi gerak atau kinetik. Listrik juga dapat diubah menjadi cahaya. Listrik diubah menjadi energi bunyi. Energi listrik dapat diubah juga menjadi energi kimia. Kemudian energi gerak menjadi listrik, kimia menjadi listrik, maupun kimia menjadi gerak. Itu adalah contoh-contoh atau perubahan bentuk energi. Kita akan melihat satu persatu. Mungkin anak-anak masih bingung, kok bisa ya listrik diubah menjadi energi yang lain? Kita akan lihat satu persatu contohnya. Nah, ini adalah contoh perubahan energi listrik menjadi panas atau kalor. Dua benda ini anak-anak tentu saja tidak asing. Ada rice cooker. Ketika stop kontak ini, kabelnya kita colokkan ke stop kontak, maka nanti beras yang tadinya masih mentah lama-lama akan menjadi nasi yang sudah siap kita santap. Ada juga setrika. Nah, ini setrika yang tadinya tidak panas, setelah kabelnya dicolokkan pada stop kontak akhirnya lama-lama menjadi panas. Nah, ini adalah contoh perubahan energi listrik menjadi panas atau kalor. Tentu saja ada banyak lagi alat-alat listrik yang menggunakan perubahan bentuk energi listrik menjadi panas. Anak-anak bisa cari di rumahmu apa saja benda-benda yang mengubah energi listrik menjadi panas. Berikutnya adalah listrik menjadi gerak atau kinetik. Nah, setelah alat ini dicolokkan seperti ini, nah, dimasukkan ke stop kontak kabelnya, maka akan ada gerak. Nah, ini contoh perubahan energi listrik menjadi gerak atau kinetik terjadi pada kipas angin maupun blender. Listrik menjadi cahaya. Juga perubahan bentuk energi. Lampu bisa kita nyalakan, kita bisa matikan, atau televisi yang sebelum kita nyalakan mungkin gelap, setelah kita nyalakan kemudian ada gambarnya. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan energi listrik menjadi cahaya.
listrik menjadi bunyi. Contohnya ada gitar listrik, ada mikrofon, ada speaker dan sebagainya. Ini menunjukkan adanya perubahan energi listrik menjadi bunyi. Berikutnya, listrik menjadi kimia. Ini juga tidak asing buat anak-anak. Ketika HP kalian habis, kalian biasanya ngecas HP. Nah, saat anak-anak ngecas HP terjadi perubahan energi listrik menjadi kimia. Berikutnya adalah perubahan energi gerak menjadi listrik. Contohnya pada turbin atau generator. Nah, bergerak kemudian akan menghasilkan listrik. Energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya pada penggunaan HP. Dari baterai, kemudian HP bisa menyala. Contoh yang lain adalah senter. Biasanya perubahan energi kimia ini terjadi pada benda-benda yang menggunakan baterai. Jadi baterai bersifat kimia, terdapat energi kimia, kemudian diubah menjadi listrik. Berikutnya adalah perubahan energi kimia menjadi gerak. Perubahan energi kimia menjadi gerak terjadi pada saat kita makan. Kemudian kita akan mampu untuk melakukan kegiatan. Contohnya setelah kita makan kita bisa dapat melakukan senam. Nah, makan di sini ada energi kimia. Dari mana energi kimianya? Energi kimianya berasal dari enzim-enzim. Kita makan, maka makanan kita akan diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita, sehingga nanti akan diubah menjadi energi gerak. Kalau kita kurang makan atau kita menahan lapar yang sangat, biasanya kita akan lemas, malas untuk bergerak, lemes untuk bergerak. Nah, setelah kita makan, maka kita akan lebih mudah atau lebih siap untuk bergerak. Nah, anak-anak setelah tadi mempelajari perubahan energi listrik, anak-anak sudah kelas 4 loh. Maka anak-anak mungkin di rumah sudah biasa menyalakan atau menggunakan energi listrik. Tapi hati-hati karena listrik juga berbahaya bagi kita jika kita menggunakan listrik tidak hati-hati. Maka ada cara aman menggunakan energi listrik. Yang pertama, tidak menyentuh peralatan listrik saat tangan basah. Jadi ketika tangan kita basah, sebaiknya kita keringkan dulu sebelum kita menyentuh atau menggunakan peralatan listrik. Karena air dapat menjadi konduktor listrik. Nanti kita bisa kesetrum kalau tangan kita basah. Yang kedua, mematikan alat listrik jika tidak digunakan. Selain hemat atau menghemat listrik, mematikan alat listrik juga dapat mengurangi resiko bahaya terjadinya konsleting listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran. Kemudian tidak memasukkan tidak memasukkan logam ke lubang stop kontak. Kenapa? Logam itu apa? Misalnya uang koin, misalnya kawat, misalnya sendok atau garpu. Karena logam adalah konduktor listrik. Sehingga ketika ada arus listrik dan kita menyentuhnya dengan logam, maka kita dapat terkena strom listrik yang itu akan membahayakan diri kita. Berikutnya, cara aman menggunakan energi listrik adalah kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak bertumpuk. Anak-anak tahu ya, biasanya di rumah kita ada namanya stop kontak. Stop kontak itu adalah sebuah alat untuk menghubungkan arus listrik. Nah, biasanya yang berlubang-lubang itu bolong-bolong yang ada di rumah itu. Nah, sebaiknya kita menggunakan tidak bertumpuk-tumpuk di sana karena dapat menyebabkan konsleting listrik.
Berikutnya kita ke energi alternatif atau energi terbarukan. Nah, anak-anak, kita sering mendengar energi alternatif. Energi alternatif biasa kita kenal juga dengan energi terbarukan. Ketika anak-anak mendengar kata energi terbarukan di media atau mungkin di koran, di televisi, maka itulah energi alternatif. Apa itu energi alternatif atau energi terbarukan? Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam yang jumlahnya tidak terbatas. Contohnya, sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, panas bumi, dan kotoran hewan. Ini adalah contoh-contoh energi alternatif atau energi terbarukan yang berasal dari alam yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, ini adalah contoh-contoh gambarnya. Kenapa kok tidak terbatas? Ya, karena jumlahnya melimpah dan selama bumi ini ada, maka energi ini akan terus ada. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihan energi alternatif yang pertama, tidak cepat habis karena akan tersedia secara terus-menerus. Yang kedua, ramah lingkungan atau tidak menghasilkan polusi. Kalaupun ada polusi itu sedikit sekali. Yang ketiga, dapat menghasilkan energi yang besar karena jumlahnya yang banyak. Tetapi energi alternatif juga memiliki kekurangan. Kekurangannya butuh biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatannya. Yang kedua, jumlah energi dipengaruhi oleh musim. Nah, itu adalah kekurangan dari energi alternatif. Pelajaran kita hari ini, semoga apa yang tadi Bu Syarifah sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Tetap terus semangat belajarnya dan tetaplah berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.